Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ba'd. Kita lanjutkan dalil-dalil yang berkaitan dengan keberadaan Allah Subhanahu wa taala di atas arsy-Nya. Di mana disebutkan yang terakhir tentang khutbahnya Rasulullah SAW pada waktu hari Arafah, pada waktu khutbah di Arafah, pada waktu haji wada. Maka disebutkan yang setelahnya, dalil yang setelahnya adalah hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah taala, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha, sungguhnya Allah, kataba kitaban, Allah telah menulis sebuah kitab, kitab, catatan, qabla an yakhluqal khalqa, sebelum Allah itu menciptakan makhluknya, semua makhluknya. Sebelum Allah menciptakan makhluknya, maka Allah menulis di situ, inna rahmati, sesungguhnya rahmatku, sabaqat ghadabi, mengalahkan murkaku atau mendahului murkaku. Artinya kalau seorang itu melakukan sesuatu yang dimurkai oleh Allah, tetapi seorang itu melakukan sesuatu yang dirahmati oleh Allah, maka yang dikalahkan adalah yang dimurkai. Maksudnya rahmatnya Allah lebih luas dan lebih banyak daripada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya sebenarnya manusia itu walaupun kafir, itu sebenarnya banyak yang dia dapatkan dari rahmat Allah. Seandainya seorang itu nanti masuk neraka, orang kafir atau orang muslim, berarti sebenarnya dia telah mendapatkan sesuatu yang, atau melakukan sesuatu yang sangat banyak bermaksiat kepada Allah. Karena orang yang bermaksiat, sebanyak apapun maksiatnya, kalau seorang itu bertobat, maka semuanya itu akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa apapun, kalau seorang itu dia melakukan dosa sepanjang hidupnya, di akhir hidupnya sebelum mati dia tobat. Sebelum dia mati tobat, maka dia akan diampuni oleh Allah Taala. Dosa apapun yang dia lakukan, ini karena rahmatnya Allah itu mengalahkan dan mendahului kemurkaannya. Sehingga tidaklah seorang masuk neraka kecuali orang yang sudah betul-betul melakukan kemaksiatan yang sudah berat, sehingga ini yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dari Allah SWT, bahwasanya rahmatnya Allah itu telah mendahului kemurkaannya, sehingga Allah mengadab orang kafir dan orang ahlul Islam, orang muslim yang masuk neraka, itu betul-betul dengan keadilan Allah, bukan dengan kezalimannya. Karena seorang yang berbuat keburukan, itu Allah tidaklah mengganjarnya kecuali setimpal atau sesuai dengan amalannya. Tetapi kalau orang berbuat kebaikan, maka kebaikan itu diganjar oleh Allah dengan berlipat ganda, berlipat-lipat dari apa yang seharusnya dia dapatkan. Ini. Sehingga ibaratnya seorang yang dia itu melakukan keburukan dan kebaikan, yang tingkatannya sama, seorang melakukan keburukan, keburukan, dan dia melakukan kebaikan, maka yang dia dapatkan keburukan, ganjarannya apa? Satu keburukan nanti umulkan. Tapi ketika dia melakukan kebaikan, dia mendapatkan 10 minimal 10 ganjarannya. Berarti sudah seandainya sama-sama melakukan satu kebaikan, satu keburukan, maka tetap yang menang adalah kebaikannya.
Ini kalau seorang melakukan 10 keburukan, dia melakukan 1 kebaikan, maka seimbang. Minimal. Dan bisa lebih dari apa? Dari itu. Maksudnya apa? Kebaikan itu minimal 10 kali lipat ganjarannya, dan bahkan bisa dilipat gandakan lebih dari 10 kali lipat. Ini menunjukkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Inna rahmati sabaqat ghadabi fahuwa maktubun. Tulisan Allah ini bahwasanya rahmatku mendahului murkaku ini tertulis indahu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya memang Allah telah menetapkan. Allah telah menetapkan untuk dirinya bahwasanya rahmatnya Allah itu mendahului murkanya. Fauqal arsy, tulisan itu ada di sisi Allah, fauqal arsy, di atas arsy. Di sisi Allah di atas arsy. Ini menunjukkan bahwasanya Allah berada di atas arsy. Karena tulisan itu di sisi Allah, di atas arsy-nya. Ya, di atas arsy-nya. Ini dalil yang ketujuh yang menunjukkan bahwasanya Allah berada di atas arsy. Yang kedelapan, waqala sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda, "Ala ta'manuni, tidakkah kalian itu percaya kepadaku? Wa ana aminu man fis sama." Padahal aku adalah kepercayaan yang ada di langit. Kepercayaannya yang ada di langit. Maksudnya apa? Aku kepercayaannya Allah. Akulah yang dipercayai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan risalah, untuk menyampaikan agamanya ini, agamanya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kalian tidak percaya kepadaku? Ini hadis ini disampaikan Rasulullah SAW kepada para sahabat ketika mereka tidak puas. Ini salah satu riwayatnya, diantaranya ada seorang yang tidak merasa puas dengan pembagiannya Rasulullah SAW. Bagi ghanimah yang satu lebih banyak. Bahkan baru masuk Islam dikasih lebih banyak daripada sahabat yang sudah lama. Ini. Maka keheranan, ini kenapa kok diberikan? Nah, lagi seorang yang dia itu malah justru merasa ini pembagian yang tidak adil. Maka Rasulullah SAW kemudian mengatakan, "Ala ta'manuni, tidakkah kalian itu percaya kepadaku? Wong yang di atas langit saja percaya kepadaku. Aku kepercayaannya yang di atas langit. Siapakah yang diutus oleh Allah Taala menyampaikan Al-Quran selain Rasulullah kepada manusia? Tidak ada yang lain. Rasulullah SAW yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan Al-Quran, risalah terakhir. Risalah terakhir penutup para nabi. Ya'tini khabarus sama'i sabaha wa masa'a. Datang kepadaku kabar dari langit pagi dan sore. Ini pagi dan sore itu datang kepadaku, kepada Rasulullah SAW. Datang pagi sore. Artinya itu dipercaya oleh Allah untuk disampaikan kepada manusia. Ini kepercayaannya Allah SWT. Kok bisa-bisanya orang itu tidak percaya kepada Rasulullah SAW dalam informasi, apalagi cuman dalam pembagian masalah harta ghanimah. Cuman dalam pembagian ghanimah saja. Kok tidak percaya? Masalah dunia yang sangat sepele. Ini masalah risalah yang kepentingannya adalah lebih besar daripada dunia dan seisinya. Allah mempercayakan kepada Rasulullah. Kok ini cuma masalah yang sepele, kalian tidak percaya kepadaku? Ini diingatkan oleh Rasulullah SAW. Ini syahidnya di sini, man fis sama. Aku kepercayaan yang di langit, yang di atas sana. Man fis sama, man fil ulu, yang ada di atas sana. Ini dalil yang ke-8. Ini di antara dalil-dalil dari Alkitab dan As-Sunnah yang menunjukkan kemahatinggiannya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dinukil di sini beberapa perkataan para ulama. Di antaranya disebutkan qaul al-Auza'i. Al-Auza'i ini ulama yang sejaman dengan Imam Malik. Waktu itu zamannya Imam Malik dan setelahnya, imam mazhab itu tidak hanya 4 saja. Ini zamannya Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad. Ini para imam itu tidak hanya 4. Bahkan jumlahnya lebih dari itu. Bahkan disebutkan pada waktu seleting dengan Imam Malik itu ada 9.
ulama yang menjadi imam madhab. Di antaranya adalah Imam Al-Auza'i di sini. Ini Imam Al-Auza'i. Al-Auza'i berkata, beliau kunna wattabi'un, kami dan para tabi'un, mutawafirun, mereka itu banyak. Artinya mereka memang zamannya para tabi'in dan tabi'in. Kunna wattabi'una mutawafirun. Dan Auza'i sendiri adalah tabi'in. Imam Al-Auza'i sebagai tabi'in hidup pada zamannya di mana para tabi'in masih banyak. Kunna wal muttabi'una mutawafirun, kami bersama para tabi'un itu banyak, mereka masih melimpah. Ini. Naqulu, kami mengatakan, innallaha jalla dzikruhu, sungguhnya Allah jalla dzikruhu yang maha tinggi, fauqa arsyihi, di atas arsy-Nya. Nu'minu bima waradat bihi sunnah, kami beriman dengan apa yang ada dari dalam as-sunnah. Yang ada di dalam as-sunnah, sunnah Rasulullah dan sunnah para sahabat, itu kami beriman dengannya. Dengan apa saja yang disumberkan dari as-sunnah min sifatihi, yang berkaitan dengan sifatnya Allah. Ini menunjukkan bahwasanya akidah, keyakinan itu tidak hanya diambil dari Al-Quran saja, tetapi diambil dari as-sunnah. Apa saja yang berkaitan dengan sifat Allah, baik itu Al-Quran ataukah as-sunnah, maka wajib diyakini dan diambil. Ini menunjukkan keyakinannya mereka. Dan tidak ada yang namanya mereka membagi-bagi hadis mutawatir, hadis ahad sebagaimana yang sekarang banyak dibicarakan. Oh, itu kan hadis ahad, tidak bisa kita jadikan pegangan dalam masalah akidah. Tetapi di sini disebutkan bahwasanya kami dan para tabi'un mutawafirun, kami mengambil, kami meyakini, beriman. Namanya beriman kan namanya lebih daripada keyakinan. Ini karena beriman mesti harus apa? Yakin. Tidak mungkin iman itu adalah ragu. Ini jelas harus yakin. Ini tasdik. Ini meyakini. Ini jelas akidah. Sehingga tidak hanya sekedar akidah saja, tapi jelas beriman. Karena iman itu akidah ditambah dengan amal, ditambah dengan inqiyad untuk beramal. Ini namanya iman. Sehingga iman bukan hanya akidah saja, tapi akidah bagian dari keimanan. Akidah bagian dari keimanan. Sehingga kalau dikatakan bahwasanya kita tidak boleh mengambil akidah dari hadis ahad, dari mana ini? Kalau dikatakan apakah engkau tidak berarti tidak beriman dengan apa yang ada di dalam hadis ahad? Kalau mengatakan tidak beriman, maka apa? Tidak beriman sebagaimana imannya para salaf. Ini cukup itu sebagai suatu kesesatan seandainya seorang itu beriman tidak sebagaimana imannya para salaf. Ini gampangannya. Jawaban terhadap mereka yang membagi-bagi akidah hanya diambil dari hadis mutawatir saja. Ini harus yakin. Keyakinan tidak bisa diambil dari hadis ahad. Maka disebutkan di sini, kami mengatakan bahwasanya kami beriman dengan apa yang saja yang disebutkan dalam as-sunnah yang berkaitan dengan sifat Allah. Ini diriwayatkan oleh Imam Bahaqi dengan sanad yang sahih. Berkata Imam Syafi'i rahimahullah taala, "Inna Allah taala ala arsyihi." Sungguhnya Allah taala di atas arsy-Nya. Fi samaihi, di atas langitnya. Yaqrubu min khalqihi kaifa syaa. Allah itu dekat dengan hambanya bagaimana sesuai dengan yang dikehendakinya. Sesuai dengan yang dikehendaki Allah. Nah, dekatnya Allah bagaimana? Kita tidak tahu bagaimana Allah dekat dengan kita. Tapi Allah yang mengkhabarkan kepada kita bahwasanya Allah dekat. Tapi dekatnya bagaimana? Kita kan tidak mengetahuinya. Dan tidak perlu kita membayangkan dekat itu seperti dekatnya makhluk dengan makhluk. Ya, di sini seperti dekatnya makhluk dengan makhluk. Kalau Allah SWT bersama yang di atas arsy, berarti kan Allah jauh. Tapi Allah
Allah menyebutkan di dalam Al-Quran dan bahkan As-Sunnah menyebutkan Allah dekat. Kita beriman bahwasanya Allah itu bersama di atas arsy dan kita meyakini bahwasanya Allah dekat dengan kita. Dan ini tidak saling bertentangan. Ini Allah tidaklah bertentangan kedekatan Allah dengan kemahatinggiannya. Allah maha tinggi dan Allah dekat dengan makhluknya. Maksudnya ilmunya Allah meliputi segala makhluk. Segala sesuatu tidak lepas dari ilmunya Allah. Inilah menunjukkan dekatnya makhluk. Seandainya seorang berbisik-bisik, Allah mendengar. Apakah ada seorang yang bisa mendengar dia dalam keadaan jauh? Tidak bisa. Maka Allah SWT kemahadekatannya menunjukkan bahwasanya Allah SWT mendengar segala sesuatu, bahkan yang terbesit di dalam hatinya. Terbersit di dalam hatinya Allah mengetahuinya. Bahkan bukan hanya itu, Allah mengetahui apa yang akan terbersit. Apa yang akan terbersit, apa yang akan dipikirkan oleh manusia. Manusia sendiri nggak tahu. Manusia itu sendiri tidak mengetahui apa yang akan dipikirkan besok, apa yang akan dipikirkan dan ada di benaknya, dan apa yang direncanakannya besok. Bukan hari ini, tapi apa yang akan direncanakan, apa yang akan dipikirkan besok, Allah sudah mengetahuinya. Apalagi kalau cuma sekedar direncanakan hari ini atau yang telah direncanakan. Ini Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Qala Imam Syafi'i mengatakan Allah itu di atas arsy-Nya, di atas langitnya. Allah dekat dengan hambanya sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah. Sehingga Imam Syafi'i mengumpulkan dua sifat ini. Allah maha tinggi di atas arsy-Nya dan Allah dekat dengan hambanya. Wa anna Allah yanzilu ila sama'id dunya, dan bahwasanya Allah itu turun ke langit dunia kaifa syaa, sesuai dengan kehendak Allah. Bagaimana? Apa sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana turunnya, Allah yang mengetahuinya. Rasulullah pun tidak mengkabarkan kepada kita turunnya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana turunnya? Tidak kita ketahui. Rasulullah SAW juga tidak mengkabarkan, dan Rasulullah juga tidak mengetahuinya. Ini tidak mengetahuinya. Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu. Qala Abu Hanifah berkata, "Man qala la a'rifu," barang siapa, ini kerasnya Abu Hanifah. Ini kerasnya Abu Hanifah. Barang siapa yang mengatakan la a'rifu, saya tidak tahu, Rabbi fis sama am fil ardi, apakah Rabbku itu di langit ataukah di bumi. Ini paham sini? Barang siapa yang mengatakan saya tidak tahu apakah Allah di langit ataukah di bumi, faqad kafara, maka dia telah kafir. Ini bagaimana dengan orang yang mengatakan Allah di mana-mana? Parah ini, ya toh? Ini. Maka Imam Abu Hanifah begitu kerasnya dia mengatakan faqad kafara, dia telah kafir. Lianna Allah yaqul, karena Allah berfirman, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah bersemayam di atas arsy. Nah ini jelas menunjukkan bahwasanya Allah bersemayam di atas arsy. Nas, tidak ada makna lain. Bagaimana dengan orang yang mengatakan, oh Allah di mana? Oh ikhtilaf, diperselisihkan. Loh, Allah kok diperselisihkan di mana? Ya di sini. Apakah mungkin keberadaan Allah kemudian diperselisihkan? Ini satu hal yang tidak akan mungkin. Perselisihan pendapat para ulama di mana Allah. Ulama yang mana yang diperselisihkan? Barang siapa? Wa arsyuhu fawqa sab'i samawat. Arsy-Nya Allah itu di atas 7 langit. Ini jelas. Di atas langit yang 7. Fa in qala. Nah, kalau ada yang mengatakan innahu 'alal arsy, Allah di atas arsy-Nya. Ini yang kalau ada orang mengatakan ketika ditanya di mana Allah, Allah di atas arsy-Nya. Walakin yaqul, tapi dia mengatakan la adri al-arsyu fis sama'i am fil ardi. Arsy-Nya Allah itu di langit ataukah di bumi? Maka faqad qala wa kafirun. Ini juga kafir. Ini. Kalau begitu bagaimana dengan yang tidak mengatakan ini tadi? Wa huwa kafir, maka dia kafir.
Li'annahu ankara annahu fis sama. Karena dengan demikian dia mengingkari keberadaan arsy-nya di atas langit. Karena jelas dalilnya arsy-nya Allah di atas langit. Faman ankara annahu fis sama faqad kafara. Maka barang siapa yang mengingkari arsy-nya Allah, singgasananya Allah di atas langit, maka dia telah kafir. Li'anna Allaha a'la illiyyin. Karena Allah itu maha tinggi, yang paling tinggi di antara yang paling tinggi. Wa huwa yud'a min a'la la min asfal. Allah itu dimintai doa dengan arah yang apa? Ke atas, bukan ke arah bawah. Tidak ada orang di dunia ini yang muslim ataukah yang kafir ketika mereka berdoa kepada Tuhannya masing-masing, kecuali mereka mengarah ke atas. Jangankan muslim, jangankan apa? Jangankan muslim, semua, nggak usah muslim, semua manusia yang percaya akan adanya apa? Akan adanya Tuhan, akan adanya Tuhan atau pencipta atau yang disembah. Maka mereka ketika menyembah sesembahannya masing-masing, mereka mengarah kemana? Mengarah ke atas. Karena sesembahan itu adalah sesuatu yang diagungkan, dan sesuatu yang diagungkan tempatnya adalah di atas. Ini keyakinan semua ukala, semua yang punya akal. Fitrahnya manusia ini adalah menetapkan Allah di atas langit atau ke arah atas. Ini jelas. Nah, ini wa huwa yud'a min a'la la min asfal. Ini sampai ada seorang ahlul kalam, seorang ahlu ra'yu, yang ketika dia ini berdalil bahwasanya Allah di mana-mana, Allah itu tidak bisa memiliki sifat maha tinggi karena nanti apa? Allah itu bertempat, namanya bertempat kan makhluk, sama dengan makhluk, sehingga tidak boleh dikatakan Allah di atas. Dan tidak boleh juga dikatakan pokoknya di mana, tidak boleh menanyakan Allah di mana. Sampai akhirnya kemudian ada seorang yang dia sebenarnya tidak ingin ribut-ribut. Dia mengatakan, ya Syekh, ini muridnya ini. Ya Syekh, namanya Hamadani, muridnya ini. Ini dia ikut kajian filsafat ini tadi. Kajian apa? Ilmu-ilmu kalam atau ilmu Mu'tazilah atau ilmu yang lain. Ilmu kalam. Maka dia bertanya kepada syekhnya, gurunya Hamadani ini atau Hamdani. Ya Syekh, enggak usahlah pakai ini, saya tinggalkan dalil-dalil dulu. Enggak usah bicara masalah apa? Dalil-dalil. Tolong sampaikan kepada kami bagaimana kita ini setiap kami berdoa, fitrah kami semuanya mengatakan, artinya apa? Merasa ketika kami berdoa mesti hati kami ini menghadap ke atas. Mesti apa? Hati kami ini apa? Ketika berdoa mesti arahnya ke atas. Maka gurunya langsung memegang kepalanya, dua-duanya ini. Nah, ini. Langsung dia mengatakan hayyarani Hamadani. Ini. Tidak bisa menjawab. Dan dia kemudian mengatakan hayyarani Hamdani. Hayyarani Hamdani. Ini. Bikin ruwet saya ini. Ini. Artinya apa? Hayyarani, membingungkan saya, membikin ragu saya. Dengan dalil-dalil yang disampaikan sudah tidak boleh kita mengatakan Allah di atas langit karena nanti sama dengan makhluk. Kemudian nanti apa? Allah itu kalau bertempat nanti sama dengan makhluk, dikelilingi oleh makhluknya. Sampai akhirnya ketika ditanyakan satu pertanyaan, yaitu fitrah yang ada pada diri seorang, maka dia mengatakan, tolong kabarkan kepada kami fitrah ini yang kami dapatkan dalam hati kami. Mesti kalau berdoa hati kami ini menghadap ke atas. Ini bagaimana untuk menghilangkannya? Maksudnya untuk menghilangkan fitrah ini tadi bagaimana? Tidak mampu. Itu fitrah yang sudah diciptakan oleh Allah di dalam hatinya manusia. Itu ketika dia berdoa kepada Tuhannya, siapapun Tuhannya, ini sesembahannya, dia akan menghadap ke langit. Sehingga keyakinan ini tidak akan bisa dirubah oleh manusia. Ini fitrah. Kemudian Imam Malik, Imam Malik an kaifiyat istiwa'illahi ala arsyihi. Ketika ditanya tentang bagaimana istiwanya Allah, bersemayamnya Allah di atas arsy-Nya, ada seorang bertanya, Imam Malik,
Ini di dalam Al-Quran ada firman Allah Ta'ala. Allah berfirman, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Fa kaifa istawa? Allah kan berfirman, Allah bersemayam di atas arsy. Bagaimana sih bersemayamnya Allah? Maka Imam Malik saking marahnya, menahan marah, beliau tertunduk, menundukkan pandangannya ke bawah. Sambil keringat dinginnya keluar menahan marahnya. Setelah marahnya itu reda, kemudian berkata, al-istiwa'u ma'lum. Bersemayam itu tinggi di atas tinggian. Ini adalah maklum makna istiwa. Wal kaifu majhul. Bagaimana bersemayamnya Allah? Itu adalah majhul. Enggak diketahui. Rasulullah saja enggak pernah mengkabarkan bagaimananya. Jibril juga tidak mengkabarkan kepada Rasulullah. Ya, ini bersemayamnya Allah SWT. Apakah Jibril berarti melihat atau tahu bagaimana bersamanya Allah? Belum tentu. Ini belum tentu mengetahuinya. Apakah Jibril melihat Allah? Belum tentu. Tidak ada yang menunjukkan bahwasanya Jibril melihat Allah. Tidak ada dasarnya. Ini bahkan tidak ada yang bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disebutkan di sini wal kaifu majhul wal imanu bihi wajib. Iman itu, iman dengan istiwanya Allah, Allah bersemayam itu adalah wajib. Karena disebutkan dalam Al-Quran. Wasu'alu anhu, bertanya bagaimana bersemayamnya Allah adalah bid'atun. Pertanyaan yang tidak pernah ditanyakan oleh para sahabat. Dan tidak ada perlunya kita bertanya. Tidak sampai akal kita untuk menanyakan bagaimananya bersamanya Allah. Ay'an kaifiyatihi, bagaimananya Allah bersamanya Allah itu apa? Tidak ada yang tahu. Langsung setelah itu mengatakan Imam Malik, akhriju hadzal mubtadi'. Keluarkan orang ini. Keluarkan apa? Orang yang penanya tadi disuruh Imam Malik dikeluarkan. Dikeluarkan langsung oleh para murid-muridnya. Yang ada di situ orangnya langsung diangkat, dikeluarkan dari majelisnya Imam Malik karena ini membikin rancu, bikin ribut majelisnya Imam Malik. Daripada ribut banyak orang, lebih baik dikeluarkan saja satu orang ini. Maka la yajuzu tafsirus istawa bima'na istaula. Tidak boleh menafsirkan istawa itu dengan makna istaula, berkuasa. Li'adami wurudi dzalika 'anis salaf. Karena tidak ada dalilnya itu dari salaf. Fa tariqatuhum aslamu wa a'lamu wa ahkamu. Jalannya, metodenya mereka di dalam memahami sifat Allah itu lebih selamat, lebih a'lam, dan mereka lebih tahu tentang Allah daripada kita. Wa ahkam, dan lebih kokoh ilmunya mereka. Ibnu Qayyim qala Ibnu Qayyim al-Jauziyah berkata, Ibnu Qayyim, laqad amara Allahu al-yahuda an yaqulu hittah. Allah itu memerintahkan orang-orang Yahudi untuk mengatakan hittah. Nah ini hittah. Faqalu hintah. Maka mereka menambahkan apa? Nun. Hittah ditambah apa? Orang Yahudi menambahkan nun. Nah ini tahrifan, mereka dalam rangka untuk lari dari kata-kata hittah. Nah ini hintah. Wa akhbarana Allahu annahu, sementara Allah mengkabarkan kepada kita bahwasanya Allah istawa 'alal arsy. Faqala al-muta'awwilun, orang-orang yang suka mentakwil itu mereka mengubahnya dengan mengatakan apa? Istaula. Istawa ditambah lam. Kalau orang Yahudi menambahkan apa? Nun. Ini orang ahlu takwil, orang yang suka mentakwil Al-Quran menambahkan lam. Nah ini. Fandur, maka kata Ibnu Qayyim, lihatlah. Ma asbaha lamuhum. Nah ini. Alangkah serupanya lamnya mereka. Lamnya siapa ini? Lamnya ahlu takwil. Nah ini. Kaum muslimin yang mereka suka mentakwil Al-Quran ini tadi. Alangkah serupanya lamnya mereka. Allati zaduha, yang mereka tambahkan dalam istawa menjadi istaula, berkuasa. Binunil Yahud, dengan nunnya orang Yahudi. Dengan nunnya
orang Yahudi yang merubah Taurat atau merubah perintah Allah untuk mengucapkan hintah ditambahin nun. Ditambah dengan nun menjadi hintah, ini gandum. Allati zaduha yang mereka tambah. Sehingga mereka menambah nun, orang ahlu ta'wil menambah apa? Lam. Sehingga mirip tasyabuh dengan mereka. Tahrif, mentahrif Al-Qur'an sebagaimana orang Yahudi mentahrif perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam Tauratnya. Sebutkan naqalahu Muhammad Al-Amin Syanqiti an Ibnu Qayyim. Jadi dinukil oleh Syekh Muhammad Amin Asy-Syanqiti rahimahullahu taala. Dari sini insyaallah dengan demikian jelas keberadaan Allah di atas arasnya. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.